Welcome to Memutus Rantai Podcast bareng gue Anissa. Gua Yuda, dan hari ini kita bersama Gua Glenn dari Ngomongin Uang. Yuk. Yeay. Hari ini kita mau bahas apa Mbak Nisa? Katanya ada postingan curhatan seorang lulusan IPK 3,9 tapi masih jadi pengangguran. Jadi gue nggak tahu sih ini postingan dia ada di mana. 3,9 masih jadi pengangguran, padahal 2,6 jadi menteri. Iya. 2,3 jadi wakil presiden. Langsung diserang. Dasar podcast anak abah. Lu ya, bukan gue. Jadi gimana Yud menurut lo? Soalnya nih banyak gua rasa nih postingan-postingan kayak gini tuh sering kali mendiskreditkan pendidikan seseorang gitu. Kayak makanya kalau lu belajar nggak perlu belajar Nggak terus, pinter-pinter banget. jangan pinter-pinter banget. Kalau di kuliah jangan belajar doang tapi berorganisasi, karena kan dianggapnya kalau lu IPK lu tinggi lu akan nggak berorganisasi, nggak menjalin networking, cuma fokus di situ doang. Coba gitu. IPK kita semua dulu deh. Gue lupa, gue inget ya terakhir tuh 2,7 seinget gue. Waduh, agak susah nyari beasiswa tuh Yud. Gue liat-liat kalau Gue IPK gue ada yang 0. Enggak 275 ya, 2,7. Iya, 2,7 biasanya sih. kan 275 ke atas ya kan. Gue ada yang 0, gara-gara gue tuh gini. Nasib lu hilang dari 0,5 seperti itu. Enggak, gini. Yang membedakan orang sama gue, orang tuh biasa kuliah sambil kerja. Nah, gue tuh kerja sambil kuliah. Jadi, gue selalu mendahulukan kerjaan dulu dibanding kuliah. Gue pernah ada ada syuting di luar kota, butuh waktu 1,5 bulan. Ya itu 1,5 bulan gue nggak kuliah. Ini syuting apa sih film? Film, kan gue tulang punggung. Keluarga. Mau nggak mau emang. Cuma lu mikir nggak Yud, kalau lu kuliah, jangan-jangan lu sekarang udah di Eropa Yud. Itu yang gue sesali. Enggak, tapi bisa jadi juga kalau lo kuliah malah jadi kerja sesuai jurusan kuliahnya, Iya, tidak main film. Nah, kalau lu berapa? Gue 363. 363, oke. Ya cum laude tapi bukan yang wow gitu 38. Kayaknya buat cewek-cewek kayak gue normal aja gak sih kayak 35. Soalnya kan gue kuliahnya juga komunikasi, bukan kuliah sains yang emang strict. Kalau tulisan gue bagus, dosen gue suka, ya IPK gue bagus, IP gue bagus gitu. Lu berapa? Gua seinget gua ya, gua tuh Agak jauh ya memang ya? 3 pas atau 3,1 lah. Oke. Antara 3 sama 3,1. Pokoknya gua selalu tiap semester tuh IP sementaranya 3 lagi. Karena si IP Gitu sementara aja. itu ngaruh banget ya. Itu yang kayak gue ada sepupu yang masih kuliah kan. Gue bilang kayak IP lo tuh ngaruh banget sama hasil akhirnya. Kalau udah jatuh satu kali, naikin average itu susah banget loh. Jadi kayak jangan ngeremehin satu nilai C gitu loh, nggak ya ada 3 C. Gue sih enggak gitu, karena kalau udah gitu wah semester depannya masa harus A semua. Gue cek masih bisa bersyukur sih gue kayak yang Kalau penting dia kan nggak lulus. iya. Tapi gue mau nanya deh, ini nggak tahu gue aja, nggak tahu emang beneran, tapi kayaknya angkatan kesini tuh kayaknya jauh lebih gampang dapat IP tinggi daripada angkatan 10-15 tahun yang lalu. Itu bener atau enggak sih gitu? Nggak tahu lagi. Karena gini, karena kan gue sering ya kayak nge-interview orang-orang yang mau masuk misalnya ke perusahaan gue. IP-nya bagus-bagus. Nggak ada yang di bawah 3,5. Oke. Hampir semuanya tuh di atas 3,9, 3,8, 3,6. Anak-anak pinter semua yang ngeblay. Enggak, tapi setelah gua Kayak standarnya overview lagi, iya. kayaknya enggak deh. Kayaknya memang ada sebuah mekanisme yang bikin Enggak deh. Begitu kerja beneran kayaknya IPK lo nggak kenapa lu bisa 3,8 ya gitu. Lu ngeliat ke standar. Bener, sampai Gua- kerja interview sih sebenarnya. Sampai interview aja gua udah ini beneran nih 3,8 ya. Perasaan dulu yang 3,8 tuh kayak gimana pintar gitu. banget gitu. ya, kayaknya di angkatan gua dulu yang cum laude tuh kayaknya cuma 2 orang deh. 1-2 orang. Kalau sekarang tuh kayaknya banyak banget yang kayak IP 3,5 ke atas tuh udah jadi anak pinter. Iya. Pada umumnya itu 3,5 ke atas gitu. Anak pinter yang medium itu 3 sampai 3,5. Itu anak pinter medium. Biasanya stereotipnya kayak gitu. Range-nya beda ya. Gue 363 aja gue udah membaca janji wisudawan waktu itu. Nah. Karena dikit banget kan yang di atas 3,5 di jurusan gue pas gue wisuda ya. Best graduate gua waktu gua wisuda 3,60 pas. Di atas di bawahnya Mbak Nisa berarti. Iya. Tapi kalau gue kan nggak ada, lu Unpar ya? Nggak ada kedokteran nggak sih? Nggak ada. Nah kedokteran tuh Yud yang IPK-nya pada 4. Karena kan iya, strict iya. ya mereka Iya, ya. iya, Benar benar. salahnya tuh tepat gitu. Tepat Jadi banget ya. biasanya yang tinggi-tinggi 4 tuh kedokteran. Berarti gitu. menurut lu kok Glenn 3,5 sekarang tuh kayak 2,3 zaman dulu ya?
Nggak Mungkin nggak 2,3, 2,4 lah ya. sebenarnya nggak bisa lah di generalisir kayak gitu. Tapi kalau gue ngelihat sebenarnya yang jadi masalah kalau misalnya ngomongin tadi ya curhatannya, gue sebenarnya nggak terekspos, Sama pun. cuma gue mungkin ngelihat dari ekosistem dunia kerja dulu di Indonesia ya. Bisa dibilang dari tahun 2010 sampai ke 2025 jumlah angkatan kerja itu kan nambah kan, jumlah manusia penduduk Indonesia kan nambah tiap tahun. Orang yang lulus kerja kan makin lama makin banyak, makin banyak. Tapi lapangan kerja formal itu sebaliknya, malah makin turun. Lapangan kerja formal tuh yang kerja di nggak hanya di BUMN atau jadi PNS ya, tapi di perusahaan swasta besar maupun perusahaan startup yang udah PT itu juga udah masuk formal sebetulnya. Tapi lowongan kerja di sektor formal itu dari tahun ke tahun tuh turun. Ini makin lama makin naik. Jadi ada gap gitu loh. Yang satu kan makin naik kan. Jumlah angkatan kerja, perut yang harus dikasih makan tiap tahun tuh makin nambah, makin banyak dan lain sebagainya. Bahkan IP aja lumayan terinflasi nih. Tapi lowongan kerja formal makin turun dan akhirnya yang menyelamatkan apa ya? Benar-benar sektor informal. Kalau gua ngerasa kenapa IP banyak yang sekarang bagus, mungkin karena kampus ngerasa bertanggung jawab sama masa depan si mahasiswanya. Semakin baik IP-nya, kemungkinan kerjanya kan bisa jadi semakin tinggi. Jadi dia lebih mudah memberikan nilai dibanding zaman-zaman dulu kayaknya masih ketat, emang lapangan pekerjaannya masih terbuka, jadi emang yang harus best of the best lah. Kalau sekarang kayak udah deh, dibanding gue nyusahin lu ke depannya, mungkin kayak gitu ya jawabannya ya. Tapi gue pengen nanya juga, si IP yang bagus-bagus ini apakah dari top uni apa enggak gitu? Ya itu campuran banget sih. Campuran, ada yang dari top university juga waktu, misalnya gini deh, ketika interview ya, salah satu hal yang, ini gue bukan ngejudge individu ya, apalagi yang mungkin curhat di sini, ini secara umum aja. Pengalaman lo aja. Pengalaman. Hal yang paling kelihatan banget adalah kebanyakan fresh graduate itu nggak bisa punya solusi yang nyata, yang membumi, yang sesuai sama kenyataan apa. Misalnya gini aja. Gua nge-interview orang yang jadi bisnis representatif dari bisnis gue, misalnya media atau apa, atau konsultasi, atau misalnya bisnis agency misalnya. Terus gue nanya, kalau misalnya ada klien yang tiba-tiba berubah requestnya di tengah jalan, atau dia melakukan kesalahan sampai mengharuskan kita berubah misalnya requestnya dan bikin kita jadi harus ngerjain beberapa hal lain, kira-kira gimana? Nah, kebanyakan dari mereka jawab, wah gimana ya, kalau menurut saya sih kita coba sebisa mungkin untuk melakukan bikin customer itu satisfied, bikin untuk saya akan usahakan sampai gini. Padahal jawaban yang sesuai kenyataan lapangan adalah, lu jangan langsung mau disetir aja sama klien dong, lu kan harus lihat dulu kontraknya gimana. Kalau misalnya ini memang kesalahan dari klien, ya kita harus stay firm dulu, stance kita sebenarnya kan, Pak, kan requestnya ini Pak, sekarang kan Bapak requestnya baru lagi, ya ini berarti harus ada biaya tambahan dong. Wajarnya kan dalam real business gitu dong. Critical thinkingnya kurang. Gua rasa gue kalau ngelamar di ngomong nggak diterima sih. Gue tipe yang oke nggak apa-apa lo yang salah, gue akan kerjain. Malah minta maaf saya yang salah, padahal bukan. Terlalu people pleaser. Iya. Dan itu banyak banget. Gue kalau ngobrol sama temen gue yang di software develop, software house segala macam, agency, dia ngelihat lagi-lagi kok fresh graduate nggak bisa ngelihat solusi yang nyata di lapangan. Dia mikirnya dunia ini tuh kayak sekolahan gitu, yang kayak gimana saya harus mengikuti instruksi, mengikuti arahan dan seperti itu gitu. Jadi problem solvingnya dia ngelihat ini ada problem, saya harus menyelesaikan dengan jerih payah saya, tapi dia nggak ngeliat ekosistemnya bahwa ada kepentingan lain yang dikorbankan dan lain sebagainya. Nah itu memang harus sesuai sama pengalaman ya, tapi sebetulnya sense itu harusnya udah dapet dari ketika kuliah, ketika berorganisasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau masalahnya adalah nurut sama lingkungan, mungkin itu emang udah yang dibentuk dari 12 tahun sekolah SD, SMP, SMA. Iya, setuju. Terus pas kuliah juga mungkin kayak gitu lingkungannya, jadi pas ngelamar kerja tiba-tiba harus berubah, itu kan lu udah
merubah 16 tahun apa yang dia pelajarin kan gitu kan. Benar, nggak mudah, memang nggak mudah. Tapi gue pernah bikin nih postingan, tapi bukan bikin postingan yang breakdown gitu ya. Gue cuma nanya aja, temen lo yang waktu SD, SMP, SMA juara umum di sekolah, itu sekarang kemana? Iya. Gitu. Rata-rata jawabannya apa? Jadi PNS atau kerja di BUMN. Oke. Karena dua hal itu SOP-nya jelas seperti sekolah yang lo bilang tadi kok. Iya. Jadi ketika mereka kayak masuk ke startup, masuk ke perusahaan yang butuh critical thinking, yang kayak SOP-nya nggak ada, atau nggak kayak lu pernah kerja di perusahaan yang job desk-nya aja nggak ada, mereka nggak bisa tuh solving the problem karena seumur hidup ikutin rules. Betul. Iya kan? Jadi emang Nggak jelek juga sih sebenarnya. Nggak jelek. Butuh ada ekosistem yang memang membutuhkan orang-orang yang seperti iya. ini. Dan kalau dia bisa sesuai sama yang dia bisa kayak gini, pekerjaannya butuh kayak gini, malah yang dibutuhkan memang orang-orang seperti itu gitu kan. Itu biasanya orang-orang yang nggak bisa taking the risk tuh. Ya kan, nggak Iya. bisa ambil risiko. Makanya dia bukannya nggak tahu jawabannya mungkin, tapi dia kayak ragu kalau gue jawab ini ada risiko yang muncul nggak bener. gitu Tapi kalau kan. gua ngelawan apa jadi bisa jadi nanti malah hilang uangnya, jadi gua Hilang nggak dapat kesempatannya gitu ya. Yes. Dan di sekolah kan memang di angkatan kita nggak diajarin untuk mengambil risiko loh. Iya. Gila, gue pas udah gede gini gue berkepikiran anak-anak yang dulu bolos sekolah, manjat pagar, itu tuh wah gila, dia making decision dia kan Adrenalinnya mengambil tinggi. risiko. Gue pernah lagi. Lu kebayang nggak? Gue pernah dulu. Gua waktu di SMA ada, lu tau nggak dulu porak? Iya, Pekan porak-porak. olahraga. Iya, Nih, antar kelas. antar Iya. kelas. Terus gue males ikutan. Gua lompat ke gedung sebelah. Jadi di Lu gedung sekolah Jackie Chan, Jackie Chan. Antar gedung banget. Gue lompat di sebelah karena sebelah lagi ngebangun, terus ada gundukan pasir tinggi banget. Gue lompat dari lantai. Ya Allah. Jangan ditiru ya. Ya Allah. Jangan Dari ditiru. lantai 2 guys. Itu bisa Untuk bolos, untuk gue main ke warnet. Iya, demi menghindari si porak. Ya kenakalan waktu SMA lah ya itu. Mohon maaf Bapak Itu Ibu bukan guru. buat ditiru dan bukannya gue membenarkan anak-anak Iya. bandel itu ya, cuma Tapi dari lantai 2 keterlaluan sih. taking risk-nya Iya, tuh terlalu tinggi. Padahal dia suka kripto ya. Oh, ternyata suka risiko tinggi Iya. sejak dulu ya. Bener-bener. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ke si IPK ini tadi ya, anak-anak yang mungkin udah sehari-harinya ngejar nilai, ngejar SOP sekolah, kemudian di kampus pun ya udah ngejar SOP sehingga nilainya bagus. Nah, dia menganggap IPK itu segalanya gitu kan. Betul. Dari ekspektasi orang tua, lingkungan, pokoknya dia menganggap IPK bagus itu sama dengan masa depan bagus. Kenyataannya nih, kita yang lu pernah kerja profesional Oh, nggak sih? gua nggak pernah. Enggak kan? Ditanyain IPK nggak sih? Gua enggak loh. Gua kayaknya cuma jadi kayak apa ya? Lampiran aja kan? Penyaringan awal atau Penyaringan enggak? awal Oh, mungkin iya. ya. Penyaringan Penyaringan awal. awal. Iya, Oke, jadi oke. tapi abis itu enggak lagi. Tapi penyaringan awal tuh gila banget loh. Nggak tau ya, zaman sekarang. Tapi waktu gue pertama kali dulu nyari kerja, misalnya nih gue mau ODP gitu ya. Apa sih ODP istilahnya? Manajemen trainee, MT. MT. Di satu bank gitu, bank BUMN. Lo tuh ditanya kan IPK-nya berapa. Abis itu lo ditanya dari kampus apa. Terus yang isinya tuh cuma kampus-kampus gede semua. Abis itu other gitu. Oh. Kayak kebayang nggak Masa sih? sih? Iya, gue Oh, inget ya? banget. Gue Jadi apply nggak- ODP satu bank. Ini cuma kayak kampus-kampus gede, abis itu other. Others. Kayak udah pasti nggak bakalan Nggak dianggap gitu. Nggak Jadi dianggap. dianggap Gua- udah pasti lo sort by IPK, sort by kampus Bener, gitu. iya. Jadi itu ini yang menjadi sebenarnya ya masalahnya berarti multi layer. Iya. Karena dari industrinya juga kayak seolah-olah mendewakan itu, khususnya di saringan awal ya. Iya. Jadinya bikin ekosistem pelajar dan pendidikannya bikin itu seolah-olah jadi murahan karena supaya Biar kesaring di biar awal. kesaring di awal, khususnya dalam beberapa tahun terakhir ya. Mungkin kalau angkatan-angkatan lama nggak kayak gitu. Iya. Mungkin Gitu. itu bisa jadi karena dia ngerasa kayak yang dari kampus bagus itu kan dia udah disaring di awal. Jadi pas dia ke ngelamar Others. juga udah bukan. iya. Jadi saringnya udah 2 kali. Kalau yang masih pakai kampus swasta yang nggak bonafit itu kerasa ini mah semua orang juga bisa kuliah di sini. Padahal kan Yes. bisa jadi orang pengen mengubah hidupnya dari sana kan gitu. Iya, tapi jadinya berat banget ya. Betul. Makanya jangan asal kuliah tuh emang sih. penting banget sih. Nah, tapi kalau gua ngerasanya gini, dengan berkaca pada sektor formal yang makin lama makin menyusut ya, Iya. kesempatannya segala macam. Gue selalu encourage kalau anak-anak sekarang, lu kalau kuliah nilai bagus mau jelek akhirnya lulus, lu kesampingkan dulu deh sektor formal.
Lu pikirin gimana lu bisa kontribusi di sektor informal. Seperti? Ya. Yang banyak ada sekarang, lu dagang, lu mulai usaha, lu cari kesempatan, lu jadi misalnya jadi konten kreator, atau lu istilahnya jadi asistennya bos dulu deh dengan ini, lu ngelihat dia cara kerjanya gimana dan lain sebagainya gitu. Itu menurut gue bisa jadi batu lompatan yang lebih realistis untuk sekarang, karena memang dalam lingkungan gue juga ya, kayak ponakan-ponakan dan lain sebagainya, itu dia pintar dan lain sebagainya, nyari kerjaan tuh bisa sampai setahun lebih baru dapat. Padahal dia aktif banget nyari. Dia aktif banget nyari, dia aktif banget wawancara. Anaknya jauh lah dari kata bodoh, jauh dari kata nggak bisa punya communication skill yang bagus, jauh dari semua itu. Tapi ternyata yang gue lihat ya, ponakan-ponakan gue yang pintar-pintar ini aja, Susah ternyata cari kerja. susah banget untuk mengandalkan sektor formal. Karena memang nggak tersedia lapangannya ya. Yes. Padahal sebenarnya sekarang sektor informal makin lama makin blooming dan makin harus mulai dipertimbangkan jadi stepping stone pertama justru. Kemarin kan gue bikin postingan yang kekayaan Gibran tuh. Terus ada yang komen capek-capek kerja padahal jual martabak juga jadi kaya gitu. Terus gue kayak emangnya kenapa kalau jual martabak? Iya kan masih banyak image kayak lu tuh kerja ya harus kantoran, lu menghasilkan uang tuh. Gue juga dulu mikirnya gitu ya, gue mungkin harus bekerja di korporat, gue benar-benar harus bekerja pada seseorang di PT besar supaya kayak kelihatannya gue sukses. Padahal kalau ternyata lo buka warteg terus lo bisa menghidupi diri lo juga nggak apa-apa sih gitu loh. Tapi itu jadi salah satu masalah sekarang tahu. Banyak yang gue lihat ya, orang yang mungkin satu IP-nya tinggi, dia ngerasa kalau kerjaannya nggak bonafit dia jadi nggak mau ambil. Atau orang-orang yang udah kuliah di luar dapat kesempatannya kecil, jadi kayak gua nggak dulu deh. Padahal memang yang tersedia tuh saat ini ya lagi itu doang gitu. Jadi tapi agree banget sih nyobain sektor informal dulu ya. Iya, karena gini, idealnya ya kalau kita ngomong idealnya sebaiknya memang stepping stone awal tuh di sektor formal. Habis itu baru mencoba resiko. Tapi itu yang gua rasain refleksi ya. Kayaknya itu angkatan mungkin angkatan kita kali ya. Kalau gue berefleksi dulu di 2011 misalnya waktu gue lulus kuliah, itu lowongan kerja di sektor formal, kita ke job fair itu bertaburan di mana-mana, semua butuh penuh banget dari perusahaan-perusahaan besar, dari perbankan, oil and gas, semua Unilever. Kayak nyari kerja nggak susah sekarang gitu lah ya. Iya, benar-benar kayak kita cemplungin CV kemana-mana, langsung interview tuh banyak banget. Interview tuh banyak banget. Ya gue gagal nyantol lah di percobaan keberapa gitu. Dan dengan gaji kalau misalnya ambil penempatan di Jakarta yang cukup layak dan jadi stepping stone karir untuk apapun masa depan kita nantinya gitu. Jadi di angkatan segitu memang berasa banget bahwa lo dapat IP yang bagus, lowongan kerja formal tuh banyak banget dari Sabang sampai Merauke tuh kayaknya lagi ini banget. Sekarang kayaknya mindsetnya udah nggak bisa kayak gitu. Sekarang yang udah lama itu udah nggak bisa kita ulangi. Gagalnya banyak banget nih. Kapan kesempatannya datang? Mending kalau gagal nggak dipanggil-panggil. Oh iya. Karena ada there's a saying yang bilang gini, most of job vacancy itu nggak diposting. Iya benar. Gue banget sih. Gue kerja tuh dari job vacancy yang nggak diposting, dari networking. Jadi itu banyak yang ini ya, gue baru nemuin juga kasus tuh banyak perusahaan pura-pura bikin lowongan kerja biar nama perusahaannya itu diomongin di sosmed. Jadi kayak ini lagi buka. Jadi emang yang dicari tuh cuma ramenya aja gitu. Itu kan kasihan buat para yang baru lulus terus kayak merasa dikerjain gitu sih. Iya kan, kayak mana nih gue udah di sini kok bahkan nggak dipanggil dan ini dari. Yang paling ini sedih kayak lo pernah, bukan sedih sih maksud gue, pernah lihat Miga Cuan buka lowongan nggak? Enggak. Jadi gini, kalau lo lihat kontennya, itu yang Miga Cuan butuh satu tempat berapa sih? Mungkin 20. Tapi yang antri itu bisa sampai ribuan. Itu maksudnya itu buat satu tempat sekecil itu di kan cabang ya. Itu yang ngantri bisa 100 kali lipatnya gitu. Jadi banyak gede banget. Oversupply banget. Kita memang lagi. Makanya nggak make sense orang nggak boleh kerja di luar negeri. Gue kayak aneh banget kan, emang lapangan kerjanya nggak ada, yang mau kerja banyak di luar negeri ada lapangan kerjanya. Iya, berangkat. Kabur aja dulu.
Why gitu kok Why? malah nggak boleh kan aneh. Iya sih itu. Kita bukan kayak misalnya nanti yang pada pinter keluar kayak gimana, mereka juga butuh makan. Betul. Iya Kan sih, selamatkan masalahnya. diri lo sendiri dulu. Gimana sih? Gitu. Justru sayang kalau misalnya yang pinter-pinter ini nggak punya pengalaman sama sekali, di umur 20-nya luntang-lantung malah jadi sayang Iya, banget. dan ini kita tuh diskriminasi umur banget. Kayak lu kalau udah 30-an switching karir tuh akan berat banget ya. Apalagi kan buat banyak orang ada yang lulusnya telat jadi baru mulai kerjanya di umur yang 25 ke atas itu kayak 33 mau pindah tuh kayak udah susah dapetnya gitu iya. kan. Tapi itu gara-gara sistem ya, kembali kita Iya. membicarakan negara. Wah udah nih gerakan mutus rantai jadi pemasok talent dalam negeri untuk jadi tenaga kerja terampil. Nggak apa-apa ya kalau tenaga kerja terampil ya. Nggak, tapi gue mau nanya lagi, balik lagi ke pembahasan kita di awal soal IPK 3,9 tapi nggak dapat kerja. Buat lo, itu murni kesalahan ada di luar atau yang lo lihat bisa jadi ada dalam dirinya? Yang tadi mungkin kita bilang soft skill-nya nggak diasah, jadi dia cuma butuhnya nurut aja, tapi yang ternyata yang dibutuhin ya networking-nya, cara ngomongnya, cara komunikasi sama orangnya. Sebetulnya tergantung ya. Dalam hal ini gue nggak mau ngejudge individu tertentu ya, apalagi Yeah. yang diberitain ini. Cuma memang biasanya kalau IP bagus, setidaknya anaknya tuh cukup disiplin. Oke. Betul. Sebetulnya anaknya cukup disiplin. Mau belajar Karena lah ya. Anaknya mau belajar, anaknya punya kemauan, anaknya takut salah dan Yeah. dan ingin punya daya juang. Gitu. Jadi menurut gua IPK bagus itu punya atribut-atribut yang memang dibutuhkan untuk sektor-sektor tertentu dan posisi-posisi tertentu yang memang lagi pengen diisi gitu. Ya. Mungkin nggak relate terasosiasi sama kreativitas apa segala macam, tapi sama kedisiplinan, sama Iya. daya juang dan lain sebagainya itu ada. Biasanya mereka communication skill-nya juga lumayan karena biasanya mereka yang maju di depan Iya. presentasi. Gue sih Yang bagiannya ngerjain anak mikrofon. saya, gue Yang ngatur doang next oke. Gitu. Jadi atribut itu sebenarnya menurut gua udah pas lah di situ. Jadi memang heavy-nya ke, kalau gue lihat ya, satu memang ke job vacancy-nya kurang. Oke. Kedua, kalaupun mereka misalnya kurang memenuhi ekspektasi, biasanya bukan mereka nggak bisa keterima, tapi mereka keterima, habis itu nggak lulus probation. Oh. Iya dong, itu dua hal yang berbeda Iya, gitu. iya, iya. Kalau mereka misalnya 3,9 terus waktu interview orangnya enak diajak ngomong dan lain sebagainya, biasanya sih masuk. Tapi akhirnya misalnya probationnya nggak diterima setelah 3 bulan, dia nggak bisa adaptasi, ternyata anaknya kurang ini itu dan lain sebagainya. Nah itu fenomena yang menurut gua wajar. Misalnya kalau IP 3,9 dia nggak bisa survive karena nggak keterima sama jadi pegawai tetap atau misalnya lulus probation. Tapi kalau dia nggak bisa lolos bahkan di interview, menurut gua ada yang perlu aneh introspeksi dong. diri lah ya. Iya. Sebenarnya sistemnya mungkin yang memang begitu jarang gitu untuk bisa vacancy sampai ini kayaknya 3,9 yang kita lihat satu padahal banyak banget Iya. gitu loh. Lo gimana buat? Menurut soal gue itu? variabelnya tuh banyak banget karena IPK ini cuma satu hal dari gimana memudahkan mencari kerja gitu kan. Apakah lo udah mencoba ganti CV? Iya. Apakah lo udah evaluasi cara lo interview? Iya. Apakah lo udah evaluasi industrinya? Ternyata emang nggak match, ternyata cocoknya di industri yang lain gitu. Kayaknya banyak banget dan nggak bisa jadi cuman IPK 3,9 tapi kok masih jadi pengangguran. Ya nggak bisa deh cuman dari IPK doang gitu. Karena ya udah IPK itu satu hal, lo berhasil di kuliah lo. Tapi apakah juga emang berhasil di hal-hal lainnya gitu. Ya tadi kalau Glenn ngomongin probation, sekarang banyak kantor nakal juga. Probation mulu kan? Probation mulu, Iya. anak intern terus. Nge-off. Kayak dan itu peraturan yang dibolehkan. Dan itu karena ada UU-nya. Iya. Dia kayak dibanding bayar, mending udah kasih pengalaman aja. Asli. Tapi kalau kita mau nih, kan tadi masalahnya di sana. Yang perlu diperbaiki apa menurut lo? Mungkin dia sekarang masih belum mengalami itu. Mungkin yang kedepannya yang nonton ini, gue tahu nih kayaknya skill ini dibutuhin waktu nanti gue ngelamar kerja. Kan lo punya perusahaan juga kok. Skill apa yang lo rasa dibutuhin orang untuk pelajari biar pas ngelamar kerja dia masuk dunia kerja tuh ini nih yang bakal dicari banget gitu.
Ini tips aja ya kalau misalnya interview sama CV. Pertama nih ya, kalau CV dulu deh, CV dulu. Pastiin begitu kita ngelihat dalam waktu 5 detik kita udah langsung kebayang kamu tuh orangnya kayak gimana. Jadi kalau orang sekarang bilangnya jangan ada foto, menurut gue sebaiknya ada foto. Karena biar gimana HRD juga manusia, bos juga manusia. Dia ngelihat, ini bukan berarti orangnya harus cantik atau ganteng ya, tapi dia layak nggak sih untuk kerja, atau ini orangnya urakan jangan-jangan. Kalau buta banget sama sekali, kita nggak bisa menilai dia tuh sebenarnya punya sense nggak gitu untuk kerja tuh siap kerja nggak. Kedua, menurut gua kemampuan yang penting-penting yang relevan harus dikasih lihat langsung di atas yang secara eye point of view tuh langsung bisa kelihatan gitu. Jangan di bawah-bawah malah. Oh, kemampuan ada di bawah, atas cuma yang kayak SD di mana gitu ya, SD. Nggak usah diiniin gitu. Nah, kedua, kalau misalnya interview sebaiknya ya kita tuh siap dalam memahami ekosistem industri dan perusahaan di mana kita nge-interview. Sering banget gue kalau nge-interview, ini nggak cuma di perusahaan sekarang, di perusahaan-perusahaan sebelum-sebelumnya juga, yang kayak sejauh mana sih kamu tahu sama perusahaannya? Wah, belum tahu sih. Iya, datang aja tapi blank gitu Iya, kan. blank. Itu udah kayak common mistake yang kayaknya udah sering banget. Tapi gue akan ngerasa diapresiasi banget kalau misalnya dia bisa ngomongin tentang, aku tahu bisnis modelnya seperti ini. Produknya apa? Ya, produknya apa. Terus aku tahu sih kompetitornya biasanya gimana. Mungkin aku bisa ngasih pandangan dari sudut pandang orang luar yang ngelihat kakak sama kompetitor kakak kayak gimana. Itu aku lebih apresiasi gitu. kakak atau koko nih Gitu. Ya, ada yang manggil kakak, ada yang manggil koko, macem-macem. Cuma ya intinya begitu dia bisa ngasih tahu, kelihatan lah dia ngerjain PR untuk tahu gitu. Lu tuh interview di perusahaan mana, lu tahu. Bahkan kalau misalnya dia bisa menyebutkan beberapa petingginya, misalnya di bos ini segala macam, kita feel appreciated. Berarti lu ngulik nih. Berarti lu siap, berarti lu familiar jangan-jangan sama produk kita. Berarti lu kayak gitu. Itu aja. Kalau misalnya itu udah checklist aja, lu udah above like most of your competitor gitu. Lu pernah dipanggil interview sama satu perusahaan multinasional gede banget, terus kayak gedungnya tinggi banget, terus dipanggil cuma gara-gara kita suka karena CV kamu lucu. Gue kan desain ungu gitu kan. Tapi kan emang kerjaannya marketing atau apa gitu. Jadi emang sesuai, itu kan bisa bikin stand out juga gitu. Jadi bodo amat orang bilang CV-nya minimalis, mama gue mau lucu. Ada yang tadi soal foto, ya inget Komeng itu bisa lolos gara-gara fotonya lucu. Yang lain begini dia. Siapa yang membudayakan CV itu jangan ada fotonya, gue bingung. Enggak, itu karena kalau di luar negeri lo nggak judge orang dari penampilannya, karena tuh bahaya banget kok kalau di luar negeri, kayak lo jadi rasis kalau tiba-tiba kulit hitam, kalau nggak pakai jilbab gitu. Jadi emang mendingan blank aja. Tapi kita di Indonesia, Komeng terpilih karena fotonya lucu. Iya. Jadi kasih foto terbaik lo. Cuma jangan lagi di Bali juga lagi begini. Jangan dong. Tetap yang harus proper lah. Tetap yang harus proper. Udah itu aja atau ada yang mau ditambahin buat bahasan ini? Gue udah cukup sih. Udah cukup. Jadi teman-teman sekian aja bahasan kita kali ini. Kalau ada ide kita harus bahas apa, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, sama share video ini kalau lu rasa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Memutus Rantai Podcast berikutnya. Dadah!